Tanah Arab pernah hijau dahulu dan juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hadis Nabi yang populer dan sahih sebagai tanda akhir zaman adalah La taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Syuf, kata Rasulullah SAW, tidak akan didirikan hari kiamat atau tidak akan datang hari kiamat hingga tanah Arab, jazirah Arab kembali menghijau. Tanahnya menghijau dan dialiri oleh sungai-sungai atau sungai-sungainya mengalir kembali. Di dalam hadis tersebut menggunakan kata dataran Arab sekali lagi menjadi dataran hijau. Tersirat makna bahwasanya dahulu dataran Arab pernah hijau, kemudian gersang dan kembali hijau menjelang hari kiamat, sebagaimana kata dalam hadis Nabi tersebut. Apakah benar dua fakta yang diungkap hadis Nabi Muhammad SAW tersebut? Apakah ada bukti hijaunya tanah Arab dahulu dan nanti menjelang hari kiamat? Silahkan simak penjelasan lengkapnya pada video ini. Namun sebelum lanjut, pastikan sobat semua sudah berlangganan channel ini secara gratis dengan cara mengklik tombol subscribe dan ikon notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Popeye TV. Terima kasih. Hijaunya tanah Arab di masa datang. Kala itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis tersebut di 14 abad yang lalu. Nabi sampaikan akan salah satu tanda hari kiamat semakin dekat, dan kiamat tidak akan terjadi apabila tanah Arab belum kembali hijau, berpadang rumput dan banyak dialiri sungai-sungai. 1400 tahun yang lalu Nabi sebutkan kala negeri Arab dan kota Mekkah saat itu gersang dan tandus. Namun lihatlah sekarang ini, di penghujung zaman ini bagaimana tanah Arab, baik itu di Jazirah Arab, negara Arab Saudi sendiri maupun negeri-negeri Arab lainnya. Gurun-gurunnya yang biasa gersang sudah banyak ditumbuhi oleh padang rumput dan pohon-pohon. Beberapa waktu lalu gunung-gunung di kawasan Arab sampai dengan gurun Sahara juga ditutupi salju. Sehingga setelah salju berakhir, satu persatu gurun-gurun tersebut mulai ditumbuhi oleh tumbuhan hijau. Menghijaunya tanah Arab di zaman sekarang ini tak hanya karena adanya pengaruh perubahan iklim di sana, namun kebijakan-kebijakan pemerintah negara-negara Arab juga menggalakkan program tersebut. Lihatlah negara Uni Emirat Arab ini, mereka sengaja melakukan penghijauan, membangun taman-taman kota sebagai lahan penghijauan di tengah ekosistem gurun. Dikutip dari kompas.com tanggal 26 Februari 2015, bahkan saat ini Uni Emirat Arab juga akan membangun hutan hujan buatan, biasa disebut dengan Dubai Rainforest. Begitu juga di Arab Saudi, juga memiliki program-program penghijauan ke depannya. Misalkan saja program Green Riyadh tahun 2020 ini. Begitu juga Bahrain dengan programnya Go Green Bahrain. Dan negara-negara Arab ini ke depannya akan semakin hijau, layaknya yang Nabi sebut 14 abad yang lalu. Itu merupakan satu fakta hijaunya tanah Arab di masa depan yang pernah Nabi sampaikan dalam hadisnya. Faktanya terbukti. Hijaunya tanah Arab masa lampau. Dalam hadis tersebut terungkap juga keadaan Arab pada masa lampaunya, yaitu Arab yang hijau dan subur juga. Sehingga Nabi gunakan kata-kata tanah Arab sekali lagi menjadi hijau dan berpadang rumput. Jika nubuah Nabi Muhammad SAW ke masa depan, saat ini sudah mulai terlihat. Bagaimana mengetahui bahwasanya tanah Arab pada jauh masa lampau juga hijau dan subur? Dikutip dari fifa.co.id tanggal 24 Februari 2015. Peneliti dari Universitas Oxford Inggris mengungkapkan pada masa lalu tanah Arab pernah menjadi surga bagi rumput dan hutan. Tanah yang kini berupa padang pasir dan berbukit.
panas terik matahari serta sedikit air itu pada masa lalu ditumbuhi dengan padang rumput dan hutan yang teduh. Di masa lampau tanah semenanjung Arab juga kerap dilanda hujan yang deras. Melansir BBC Senin 23 Februari 2015, kesimpulan itu disampaikan setelah peneliti mempelajari dasar sungai kering di selatan sampai timur tanah Arab. Dalam penggalian, tim peneliti menemukan adanya bukti 5 fase basah pada dasar sungai di tanah Arab. Temuan yang menganggap tanah Arab pernah subur dan hijau itu, kata peneliti, membantu menguatkan rute manusia modern bermigrasi dari Afrika atau dikenal dengan teori Out of Africa. Disebutkan jika Arab pernah subur, maka menjadi logis Arab sebagai titik migrasi manusia modern di masa lalu. Dibanding perkiraan sebelumnya, ada lebih banyak kesempatan baru bagi manusia untuk meninggalkan Afrika, ujar Asparton, penulis studi sekaligus peneliti University Oxford. Tim peneliti menyebutkan sekitar 23.000 tahun yang lalu tanah Arab masih dilanda musim hujan, sehingga tanaman dan hewan berkembang biak. Parton yang mempelajari dasar situs sungai Al-Sibetah di selatan timur Arab menunjukkan adanya lumpur dan sedimen yang terlestarikan. Dalam pengukuran, elemen itu berusia 160.000 tahun yang lalu. Sementara itu, dikutip dari kumparan.co.id 3 November 2018, studi yang dipimpin oleh peneliti dari Universitas New South Wales, Sydney, menunjukkan bahwa di masa lalu ternyata Arab Saudi dan wilayah Jazirah Arab lainnya bukanlah wilayah gersang dan gurun seperti yang kita kenal sekarang ini. Di masa lalu pada masa Pleistosen Tengah, bahwasanya Jazirah Arab ternyata merupakan wilayah padang rumput yang hijau dan lembab dan dihuni oleh hewan seperti gajah, macan tutul, dan burung air. Studi ini dilakukan terhadap fosil hewan yang ditemukan di situs Tis Al-Gaddah, Gurun Nefud di utara Arab Saudi. Mereka menemukan adanya fosil-fosil hewan di sana. Itulah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan hijaunya tanah Arab dahulu dan masa depan menjelang hari kiamat. Seperti yang disinggung di dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW, yang perkataannya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang lampau, sekarang dan nanti. Bagaimana menurut Sobat Popeye TV? Silahkan komen di kolom komentar. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا